Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa elit politik di Aceh yang sedang bertikai saat ini tidak membahas tentang bagaimana ketergantungan Provinsi Aceh terhadap Provinsi Sumatera Utara yang kita sebut dengan Medan sentris? Ketergantungan ini menyangkut terhadap pendapatan pemerintah Aceh serta menyangkut hasil bumi Aceh yang sangat melimpah. Kita sudah sangat lama membiarkan kegiatan ekspor impor yang saat ini harus pasrah dengan provinsi yang berplat BK. Memang pemerintah Aceh saat ini sangat optimis dengan memberikan berita-berita yang positif tentang kondisi Aceh yang sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan dari sisi luar pemerintah juga banyak muncul berbagai analisa yang cenderung sangat meragukan optimisme pemerintah saat ini. Perbedaan sudut pandang tersebut sebenarnya sangat wajar dalam sebuah roda pemerintahan, dan memang kritikan-kritikan sangatlah diperlukan bagi pemerintah yang sedang berkuasa agar tetap ada kontrol terhadap kinerja pemerintah. Seperti yang pernah diutarakan oleh Raja Kritik Indonesia, Rocky Gerung, pernah menyatakan bahwa pemerintah adalah penguasa dan penguasa adalah sosok yang paling baik dalam menciptakan hoax. Sehingga kritikan untuk pemerintah memang sangat diperlukan agar menjadi keseimbangan terhadap peluang terjadinya hoax dalam sebuah kekuasaan. Resa menganggap perlu membahas tentang optimisme pemerintah Aceh pada saat melaunching kawasan industri Aceh atau KIA Ladong di Kabupaten Aceh Besar demi membuka peluang investasi di kawasan industri Aceh yang dimuat di website resmi Pemprov Aceh. Optimisme pemerintah Aceh tersebut malah berbanding terbalik dengan munculnya pemberitaan-pemberitaan tentang PT Transkontinen yang hengkang dari Ladong dengan menarik alat-alat kerja mereka dari KIA Ladong karena ketiadaan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan lain-lain. Padahal Ismail Rashid selaku Chief Executive Officer atau CEO PT Transkontinen merupakan putra asli Aceh. Pemerintah Aceh pada saat itu masih dipimpin oleh Nova Iriansyah. Pemerintah sudah mengklaim bahwa sudah terjadi peningkatan realisasi investasi di Provinsi Aceh. Resa mencoba menelusuri pemberitaan mengenai PT Transkontinen seperti yang dilansir pada website halaman7.com mengatakan bahwa pemerintah Aceh loyo adalah penyebab kaburnya PT Transkontinen dari KIA Ladong. Selain itu, srambinews.com dalam judul pemberitaannya menuliskan bahwa infrastruktur dasar masih jadi kendala di KIA Ladong, dan aceh.antaranews.com menuliskan PT Transkontinen akan membangun sendiri pusat logistik di kawasan Kecamatan Krung Raya, Kabupaten Aceh Besar dalam upaya meningkatkan ekonomi Aceh. CEO PT Transkontinen Ismail Rashid mengatakan bahwa mereka sudah serius untuk menjadikan kawasan Krung Raya sebagai pusat logistik berikat. Kita punya lahan sendiri seluas 15 hektar, kata CEO PT Transkontinen. Awalnya perusahaan transportasi darat dan laut ekspor impor antara benua itu akan melakukan investasi di kawasan industri Aceh di Ladong, Kabupaten Aceh Besar milik pemerintah Aceh yang dikelola PT Pembangunan Aceh atau PEMA. Tapi karena tidak ada kepastian hukum, maka PT Transkontinen mengundurkan diri dan alat-alat berat yang ada di kawasan KIA yang diresmikan akhir Agustus 2019 lalu terpaksa ditarik. Sekarang alat berat yang ada di KIA Ladong seperti eskavator, crane, forklift, genset, kontainer, dan bridge tracker seharga 6 miliar sudah kita pindahkan dan kini berada di kawasan yang baru. Saya pulang ke Aceh tidak main-main, saya serius, ungkapnya. Saya bisa melakukan ini di daerah lain. Kenapa di daerah asal saya sendiri tidak bisa? Ungkap CEO yang merasa daerah Acehnya masih mendidih tersebut. Ia mengakui untuk memulai pengembangan ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Saya ke Aceh udah 3 gelombang saat Gubernur Irwandi, Wagub Mualim, dan Gubernur Nova Iriansyah. Tapi sepertinya kami harus membangun sendiri. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat di sini sangat mendukung, ungkapnya lagi. Aceh banyak sumber daya alam, tapi saat ini gudangnya di Medan, Sumatera Utara. Kenapa Aceh tidak ada? Saya pikir perlu ada sesuatu yang harus dilakukan. Saya melakukan spekulasi. Saya punya komitmen Aceh kita hidupkan lagi. Semoga pemerintah Aceh yang selanjutnya mengerti dan memahami maksud dari CEO PT Transkontinen yang merasa darahnya masih darah Aceh yang ingin tanah kelahirannya tidak lagi bergantung pada daerah lain.